Saya bacakan hadisnya, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubul amwat fa innahu qad afdhu ila ma qaddam. Jangan mencaci maki orang yang mati karena mereka sudah selesai urusannya dengan Tuhan dan enggak ada manfaat laknat kita. Kalau orang yang masih hidup silakan dicaci maki, nanti dia tobat. Tapi mati nggak bisa, percuma. Maka Bapak dan Ibu sekalian, dalam hadis itu ada babnya, bab Kitabul Manaqib, ada Kitabul Fadhail, hadis tentang keutamaan sahabat, keutamaan kelebihan sahabat, bukan keburukannya. Di sekalangan sahabat yang punya keburukan banyak, Pak, tapi kita tidak mengabadikan keburukan itu. Itu urusan dia dengan Tuhan, dan Allah sangat mudah mengampuni. Yang kita ingat kebaikannya saja. Nah, saya kemarin baru mulai perkuliahan, ada yang nanya, Ustadz gimana dengan Syekh ini? Syekh ini kontroversi gitu. Udah wafat orangnya. Ya, saya bilang beliau orang pintar, memiliki pendapatnya ada yang sama dengan kita, ada yang berbeda. Nah, tapi kan gini-gini, iya. Nah, saya bilang kalau orang yang sudah mati, Anda kritik, Anda caci maki juga dia nggak bisa balas, nggak bisa membela diri. Lalu saya ceritakan, Pak, kalau di pesantren itu ada bait syair 1002 yang kita hafal, 1000 bait itu namanya Alfiyah Ibnu Malik. Itu ada ungkapan begini, fa'iqatan alfiyata bni mu'ti, karya saya itu lebih bagus daripada karya guru saya gitu. Dan memang faktanya karya ini lebih bagus daripada karya gurunya, lebih lengkap, lebih indah dan seterusnya. Itu tiba-tiba orang itu ngantuk, blank, lalu tertidur. Dalam mimpinya Tuhan pertemukan dia dengan gurunya. Lalu gurunya bilang, al-hayyu qad yaglibu alfa mayyitin. Orang yang hidup satu bisa mengalahkan 1000 orang yang sudah mati. Kita berperang sendirian lawan 1000 mayat pasti menang. Nah, terus kata gurunya tadi, ya kamu kan sekarang hidup, kamu bisa memperbaiki. Saya sudah mati. Kalau karya kamu lebih bagus, saya masih hidup, saya bisa bikin karya yang lebih bagus daripada karya kamu. Sekarang saya sudah mati, berarti saya udah gak bisa menulis sebagus kamu. Lalu dia bangun, setelah itu dia bilang, wahwa bisa bikin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Memang buku saya lebih bagus daripada punya guru saya, tetapi guru saya tuh yang mengajarkan saya. Maka dia layak untuk disyukuri, diberikan pujian, diberikan apresiasi. Mustaujibun sana'iyal jamila. Lalu berdoa, wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Allah memberikan derajat yang mulia mudah-mudahan buat saya dan buat guru saya ini. Nah, maka nanti kita akan dapati, Pak, saya sebut nama misalnya Syekh Albani, itu dalam beberapa komunitas itu dicaci maki. Saya bilang nggak bisa kita mencaci maki orang yang sudah wafat. Itu urusan dia dengan Allah. Dan saya tahu beliau tuh sangat pintar, sangat pintar. Cuma madhabnya beda dengan Anda saja. Beliau memilih Hambali dan madhabnya Salafi. Kalau kita tidak misalnya. Tapi jangan caci maki. Terus gimana, kan dia pendapatnya salah. Lah, kita pendapat salah juga banyak ya. Sejak kapan pendapat kita semuanya benar? Tapi dia kan, iya, beliau bisa salah, saya bisa salah, Anda bisa salah. Bedanya Anda dan saya punya kesempatan perbaiki, beliau sudah tidak. Beliau punya kesalahan tapi kebaikannya juga melimpah. Terus gimana? Ya kita doakan baik, tidak melaknati orang yang sudah mati. Termasuk yang ada sekarang. Misalnya kita punya Pak Harto, Bung Karno, itu kebaikannya banyak, kesalahannya ada. Tapi orang Islam seharusnya tidak mencari-cari keburukan Pak Harto lalu dijadikan alasan untuk mencaci maki atau Bung Karno. Cukup diingat sebagai sebuah pelajaran dan didoakan baik untuk orang-orang itu. Kalau salah mudah-mudahan dimaafkan, kalau tidak dimaafkan itu urusan Tuhan. Misalnya kayak gitu, Pak ya. Misalnya. Baik, ini adalah hadis-hadis yang kita dengar dari Nabi, mudah-mudahan
menjadi refresh buat kita, dan kita bisa menunjukkan bahwa menjadi mukmin yang baik itu mulutnya tidak melakukan atau mengatakan hal-hal buruk. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Orang yang beriman mulutnya tidak keluar caci maki, tidak keluar doa-doa buruk, tidak mengeluarkan kata-kata yang keji, dan tidak ketus dalam berbicara.